fungsi dan bagian tubuh tumbuhan yang disusun berdasarkan sumber yang telah saya rangkum sedemikian rupa dengan harapan bisa memenuhi tugas dari Pak dosen Bapak Aan Budiono pengampu mata kuliah konsep dasar IPA. Tumbuhan memiliki tubuh yang mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing. Tumbuhan memiliki struktur dan jaringan yang bervariasi, tergantung bagaimana tahap pertumbuhan dan perkembangan suatu tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan yang awal mulanya biji hingga menjadi buah, yang melalui banyak sekali proses dari biji hingga menjadi buah. Di sini saya akan memaparkan bagian sederhana mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ada apa aja sih bagian dari tubuh tumbuhan? Yuk kita pelajari satu persatu. Nah, yang pertama adalah akar. Akar dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang yang merupakan akar yang tumbuh dari batang yang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar keluar dari cabang utama tumbuhan dikotil. Contohnya adalah pohon mangga, pohon jeruk, pohon jambu, dan pohon cemara. Dan yang kedua adalah akar serabut. Akar yang keluar dari pangkal batang. Akar tunggang yang tidak berkembang diganti dengan akar ini. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan monokotil, sebagai contoh padi, jagung, dan rumput. Nah, yang kedua adalah batang. Batang dibagi menjadi tiga, yaitu batang kayu, batang basah, dan batang rumput. Batang kayu merupakan batang yang keras dan kuat karena sebagian besar terdiri atas kayu. Umumnya dimiliki oleh pohon-pohon besar, contoh batang durian, batang beringin, dan batang mangga. Yang kedua adalah batang basah, merupakan batang yang lunak dan berair, contoh batang bayam, batang kangkung, dan pelepah pisang. Yang ketiga adalah batang rumput, merupakan batang yang tidak keras dan tidak basah yang memiliki ruas yang nyata dan berongga. Contohnya padi, serai, dan lain-lain. Jika dikelompokkan berdasarkan tulang daun, daun dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu daun melengkung, daun menjari, daun sejajar, dan daun menyirip. Daun melengkung contohnya daun talas. Yang kedua, daun menjari seperti daun singkong dan pepaya. Yang ketiga, daun sejajar seperti daun jagung. Yang keempat, daun menyirip. Contohnya daun mangga dan daun jambu. Selain struktur, tumbuhan juga memiliki jaringan yang terdiri dari sekelompok sel yang terkait melalui bahan antar sel. Jaringan tumbuhan diklasifikasikan berdasarkan tempatnya, jenis sel penyusun, fungsi, dan tahap perkembangan. Jaringan terletak pada akar, batang, daun, buah, dan biji. Berdasarkan jenis sel penyusunnya, jaringan diklasifikasikan menjadi jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Jaringan sederhana memiliki bentuk dan homogen yang sama dan berasal dari satu jenis sel. Sedangkan jaringan kompleks memiliki bentuk dan heterogen yang berbeda dan berasal lebih dari satu jenis sel. Contohnya dari jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Jaringan sederhana contohnya jaringan kolenkim, parenkim, dan sklerenkim. Yang kedua, jaringan kompleks. Contohnya jaringan xilem, floem, dan epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang berfungsi sebagai pelindung semua organ tubuh tumbuhan. Semua bagian tubuh tumbuhan memiliki peran yang berbeda, dan saya akan memaparkan lebih lanjut tentang peran masing-masing di sini. Yang pertama adalah akar. Bagian paling bawah dari tubuh tumbuhan menyerap air dan nutrisi dari tanah dan menopang tumbuhan. Yang kedua, batang tubuh tumbuhan. Batang tubuh tumbuhan berfungsi sebagai penghantar air dan nutrisi dari akar ke seluruh tubuh untuk sumber makanan. Yang ketiga adalah daun. Daun berperan penting dalam membantu fotosintesis dan membuat makanan yang sangat dibutuhkan tumbuhan untuk hidup. Yang keempat, bunga.
Bunga berfungsi sebagai tempat tumbuhan berkembang biak. Setelah bunga berkembang biak, mereka menghasilkan biji yang dapat digunakan atau ditanam kembali. Yang kelima adalah buah. Buah berfungsi sebagai cadangan makanan dan melindungi biji. Penjelasan lebih lanjut tentang peran masing-masing bagian tubuh tumbuhan dapat ditemukan di sini. Yang pertama, struktur anatomi akar atau radix. Bagian akar yang lainnya relatif berubah karena kita tidak akan melihat pembentukan buku, ruas, atau daun pada jaringan akar. Karena jenis berkas vaskulernya radial, xilem, dan flum pada akar tidak membentuk melainkan tersusun berselang-seling. 3 sistem jaringan pokok ditemukan pada akar primer. Yang pertama, di akar epidermis. Hanya ditemukan pada akar yang masih muda, dan apabila akar epidermis rusak, eksodermis mengambil alih fungsinya. Karena fungsinya sebagai penyerap air, kutikula pada epidermis akan tidak lapisan. Yang kedua, kortek. Kortek tersusun dari parenkim, merupakan jaringan dasar yang memiliki fungsi sebagai penyimpan makanan cadangan. Jaringan sebagai penguat terdapat pada sklelenkim. Yang ketiga adalah stele. Perikambium merupakan jaringan terluar dari stel yang hanya terdiri dari selapis sel yang membentuk lingkaran, biasanya ada pada tumbuhan monokotil.